Kejadian menyeramkan ini aku alami ketika aku baru saja masuk di salah satu universitas yang ada di Subang. Seperti mahasiswa lainnya, setelah beres mengurus administrasi kampus, aku ditemani sahabatku untuk mencari tempat kos yang jaraknya tidak terlalu jauh dari kampus tempat aku belajar. Kami berdua mencari tempat kos-kosan dan sudah dapat beberapa listnya. Ada yang biasa, ada juga yang fasilitasnya lengkap. Kata sahabatku itu, silahkan aja tinggal pilih yang mana yang paling nyaman dan sesuai dengan budget. Setelah keliling mencari kos-kosan dan membandingkan satu dengan yang lain, akhirnya aku putuskan untuk memilih tempat kos yang ada AC dan Wi-Fi-nya. Dan harganya pun paslah dengan budget yang aku punya. 1 bulan sudah aku tinggal di kosan. Tempatnya nyaman, dan di sana juga banyak mahasiswa yang kos di sana. Warga di sekitaran juga ramah-ramah. Hari itu, seperti biasa, pagi-pagi aku sudah pergi ke kampus. Dan hari itu, sekitar pukul 2 siang, jam kelas kampus sudah selesai. Dan hari itu, aku tidak nongkrong dulu ataupun main. Karena aku masih bingung mau main kemana. Dan kebetulan juga, semua teman-teman kampusku tidak ada yang nongkrong di kampus. Singkat cerita, aku akhirnya sampai di tempat kosku. Dan seperti biasa, setelah sampai kamar kosanku, aku langsung membersihkan diri, keramas, dan mandi. Setelah itu, baru beristirahat. Kosan dan kampusku itu banyak sekali dilalui kendaraan bermotor, truk-truk besar, bus, dan mobil kendaraan pribadi. Sehingga badanku pasti berbau asap kendaraan. Sehingga mandi selalu kulakukan setelah beres dari kampus. Sore itu, aku mandi di kosanku dan letak kamar mandi itu berada di luar kamarku. Setelah selesai mandi, aku keluar dari kamar mandi dan langsung menuju kamarku dan langsung memakai pakaian. Aku membuka pintu kosanku dan di situ terlihat teman sebelah kamarku sedang asik nongkrong sendiri sambil menikmati Wi-Fi dan secangkir kopi. Lalu aku menghampirinya dan kami ngobrol seperti biasa. Di tengah-tengah pembicaraan, tiba-tiba wajah temanku itu sedikit heran melihat ke arahku. Lalu ia bertanya, "Kenapa lengan tanganku biru-biru?" Refleks
aku melihat ke lenganku. Di lenganku ada luka lebam warna biru, seperti terkena sesuatu atau terpukul. Tapi kan tidak ada yang memukulku, ataupun aku tidak terjatuh. Aku merengutkan dahiku keheranan. Aku bilang saja pada temanku bahwa aku menyenggol meja sehingga agak lebam biru di lenganku. Walaupun sebenarnya di dalam hatiku aku masih heran kenapa ada luka lebam biru di lenganku. Keesokan harinya sepulang ngampus, seperti biasa aku langsung mandi, tapi kali ini mandinya sudah agak malam. Aku mencuci mukaku, rambutku, badanku, dan tak sengaja aku menyentuh bagian pinggang samping kiri. Kenapa ya? Terasa sakit dan ngilu. Lalu aku cek ke bagian tubuh yang sakit dan astagfirullah. Kembali aku lihat ada luka memar berwarna biru yang lumayan besar di pinggangku. Lalu aku cek memar biru di lenganku juga masih ada. Di situ aku buru-buru selesaikan mandi dan langsung masuk ke kamarku. Aku masih bertanya-tanya, kenapa ada luka lebam biru? Aku ingat-ingat, aku tidak menyenggol, terbentur, ataupun terjatuh. Inisiatif, aku membuka laptopku dan menyalakannya. Aku browsing-browsing tentang luka biru lebam yang tiba-tiba muncul. Di situ banyak artikel yang menginformasikan bahwa yang aku alami adalah karena pembekuan darah. Tapi ada juga artikel yang mengatakan itu dicubit atau dijilat setan. Kalau yang ini sih gak masuk akal menurut aku. Lalu aku pilih alasan yang pertama. Ini luka lebam karena pembekuan darah. Keesokan harinya, aku melakukan hal yang sama setelah pulang dari kampus. Ketika mandi, aku masih merasakan sakit di lengan dan pinggangku. Di dalam hatiku, aku coba untuk yakinkan diriku bahwa ini semua karena pembekuan darah. Tapi kok aku jadi kepikiran ya, apa benar ini karena dicubit atau dijilat setan? Aku buru-buru keluar dari kamar mandi dan langsung masuk ke kamarku. Aku berbaring di atas kasurku, lalu menyalakan laptop dan memainkan musik.
sambil berpikir apa sebenarnya yang terjadi dengan tubuhku ini. Lama-kelamaan, aku tak sadar akhirnya, lalu ketiduran. Entah berapa lama aku tertidur. Tiba-tiba aku terbangun, dan saat itu waktu sudah jam 1 malam. Aku terbangun karena ingin buang air kecil. Dan aku pun keluar langsung menuju kamar mandi. Walau dalam keadaan yang masih agak mengantuk, aku masuk ke kamar mandi dan menutupnya. Hingga tiba-tiba lampu di dalam kamar mandi yang awalnya terang menderang itu sekarang mati menyala, seperti akan habis masa pakainya. Aku melihat ke arah bohlam dan berharap bohlamnya akan segera menyala normal kembali. Tapi bohlam tersebut masih dalam keadaan mati menyala. Sampai... apaan nih? Tiba-tiba aku merasakan ada sesuatu yang menggelitik lenganku. Dan seketika itu kondisi di dalam kamar mandi menjadi mati total. Aku tak bisa melihat apa-apa. Aku mencoba meraba-raba dan aku pegang sekitaran lenganku. Dan ketika aku menyentuh lenganku, aku merasakan seperti ada sesuatu di lenganku. Aku seperti menyentuh sesuatu yang basah dan berlendir. Dan pada saat mataku melirik ke lenganku, astaga! Aku melihat ada tangan yang keriput dan berkuku panjang. Tangan itu sedang memegangi lenganku. Ya Tuhan, ini siapa di belakangku? Dan sekarang terdengar ada suara aneh yang ada di belakangku. Namun aku tidak bisa terlalu jelas bisa melihat siapa sebenarnya di belakangku, karena kondisi gelap dan hanya samar terlihat dari cahaya ventilasi jendela. Lalu sekarang
lampu tiba-tiba berkedip sedikit dan sekarang aku jelas bisa melihat ada sesosok nenek bongkok berambut putih panjang dan mata yang melotot melihat ke arahku. Lalu si nenek itu mengeluarkan suara yang aneh dan menyeramkan. Yang paling menjijikan adalah mulutnya sedikit terbuka dengan lidah yang terjulur keluar panjang dan sedang menjilati tubuhku. Melihat keadaan seperti itu, aku hanya bisa terdiam, terbujur kaku. Tidak bisa apa-apa. Rasanya badan ini susah sekali digerakkan. Aku hanya bisa berdoa yang aku bisa. Hingga tiba-tiba lampu menyala terang kembali dan sosok yang kulihat tadi sekarang sudah tidak ada. Tanpa pikir, aku langsung membuka pintu kamar mandi dan berlari keluar dan menuju kamarku. Di situ, kulihat ada teman kosanku yang masih membukakan pintu kamarnya. Melihat aku berlari, dia menanyakan apa yang terjadi. Lalu, aku menceritakan apa yang kualami dan apa yang kulihat di dalam kamar mandi. Singkat cerita, keesokan harinya, setelah pulang kampus, malam harinya, temanku itu mengajakku untuk bertemu dengan ibu kos. Lalu, ibu kos bercerita, memang di situ suka ada sosok gaib yang menunggu di sekitar kosan. Dan menurut ibu kos, kebiasaanku mandi di atas jam maghrib mungkin mengundang sosok tersebut. Dulu di daerah ini banyak sekali pohon-pohon tinggi dan besar sebelum akhirnya dijadikan kosan dan perumahan di daerah sini. Pohon-pohon banyak yang ditebang untuk dijadikan tempat pembangunan. Mungkin ada beberapa sosok penunggu yang terganggu. Salah satunya yang ada di kamar mandi tersebut. Dia mencari tempat untuk tinggal. Setelah kejadian itu, aku tidak mau lagi mandi di atas jam maghrib. Karena aku takut sosok nenek tua berambut panjang itu menggangguku kembali.